pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI ini punya bos baru. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat. Pak Samsul, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Paskal. Ya, selamat pagi dan sebelumnya selamat Pak sudah terpilih menjadi Direktur Utama baru KSEI yang tentunya punya target-target dan juga program-program prioritas selama periode sampai 2027 nih Pak. Apa saja Pak Samsul? Terima kasih pertama-tama atas kesempatannya dari Kompas TV kepada KSEI dan saya juga sebagai manajemen baru PT KSEI. Mbak Paskal, kebetulan sebenarnya 2023-2027 itu pasar modal Indonesia sudah mempunyai roadmap untuk pengembangan pasar modal sampai tahun 2027. Sehingga dalam banyak hal sebenarnya KSEI mensupport atau mendukung sepenuhnya pelaksanaan atau pencapaian dari roadmap pasar modal 2023-2027. Yang sebagian besar bervariasi. Jadi program yang ada itu bervariasi mulai dari pengembangan infrastruktur, kemudian juga kegiatan-kegiatan berhubungan dengan pengembangan sistem, serta peningkatan layanan kepada setiap partisipan dari KSEI ke depannya. Saya kira itu yang program utama. Jadi di samping itu juga KSEI sebenarnya sudah mempunyai banyak program yang disusun oleh manajemen sebelumnya. Dan kami tentunya sebagai manajemen baru akan melanjutkan sebagian besar dari program-program yang telah dilaksanakan tersebut. Yang intinya adalah untuk meningkatkan layanan kami KSEI kepada semua stakeholder KSEI ke depannya. Ini sebenarnya kalau saya sempat baca juga Pak, ada tema besar begitu ya KSEI tahun ini, periode ini, yaitu pendalaman dan juga perluasan layanan di era digital, lalu ada penguatan infrastruktur, inovasi, ada pengawasan terintegrasi supaya KSEI ini jadi information hub dan juga financial hub. Nah, apa yang akan jadi Pak gebrakan gitu dari tema besar yang akan diusung dalam periode sampai 2027 nanti? Ya, tadi saya katakan bahwa tema besar ini kami susun dengan berpedoman pada roadmap pasar modal Indonesia 2023-2027. Hingga ada 5 hal pokok sebenarnya yang menjadi pilar roadmap tersebut, yaitu misalnya pendalaman pasar, ya kan, artinya pendalaman pasar melalui pengembangan variasi produk dan layanan. Dan itu semua implemented kepada semua SRO ya, baik kita di KSEI, KPI maupun di Bursa Efek. Kemudian juga kita juga support misalnya pengembangan program ekonomi berkelanjutan, terutama terkait masalah pencapaian target pemerintah untuk transisi energi, baik tahun 2030 maupun pada tahun 2030, 2029-2030. Kemudian juga pilar terkait masalah bagaimana kita bisa membantu meningkatkan peran dari pelaku industri jasa keuangan ini agar sejajar dengan best practice dan market conduct yang ada di global terutama. Isu besar lainnya adalah terkait masalah peningkatan perlindungan kepada investor. Ini juga merupakan salah satu hal yang menjadi agenda kita di KSEI untuk mensupport roadmap pasar modal. Kemudian juga terkait bagaimana kita bisa meningkatkan. Jadi era digital ini mau nggak mau semuanya terkait bagaimana pelayanan digital bisa dilakukan, terutama untuk meningkatkan confidence kita, sektor jasa keuangan ya, dalam hal melayani dan ikut mengembangkan industri pasar modal ke depannya. Nah, di dalam masing-masing itu terdapat demikian banyak program. Salah satunya misalnya kita dalam waktu dekat ini akan memperkenalkan satu sub rekening efek misalnya untuk reksadana. Jadi reksadana nantinya bisa menggunakan satu account tersendiri yang dan mungkin dalam waktu dekat ini akan kita perkenalkan. Samping itu juga akan ada cash management system yang dikembangkan oleh kita di KSEI yang nantinya bisa memberikan efisiensi dan peningkatan layanan kepada semua stakeholder kita.
Jadi ini semua tentunya merupakan kegiatan-kegiatan dan agenda-agenda utama. At least saat ini ada 13 program strategis yang dimiliki oleh KSEI untuk diselesaikan pada tahun, ada beberapa yang multi years, tapi ada beberapa yang diagendakan selesai di tahun 2023. Oke, rancangan-rancangan tersebut dan program yang sudah dirancang tadi ada 13 tentunya dibuat supaya mempermudah dan memperluas tadi para investor saham di Indonesia. Tapi gimana Pak Samsul memastikan supaya program-program yang sudah dirancang ini akan tercapai? Kita akan memastikan bahwa tentunya program-program yang disusun didasarkan kepada analisa awal kebutuhan dari pelaku pasar. Jadi sebagian besar program ini didasarkan pada kebutuhan dari partisipan kita untuk meningkatkan efisiensi. Jadi sebagian misalnya ada yang saat ini sistemnya masih bolak-balik atau muter-muter. Nah, kemudian kita tingkatkan efisiensinya. Di samping itu juga tentunya program ini amanat dari pemerintah, misalnya bagaimana kita bisa meningkatkan keamanan dari pelaksanaan transaksi. Di samping itu juga program ini tentunya nantinya diciptakan atau di-create untuk menciptakan efisiensi dalam bisnis proses yang ada di pasar modal kita. Jadi sampai pada tahap ini tentunya tahapan tersebut sudah selesai dan kita masuk ke tahapan implementasi. Dan diharapkan nanti pada fase implementasi juga akan kita lakukan review atas pelaksanaannya, apakah program-program tersebut bermanfaat atau bagaimana kita bisa mengimprove efisiensi dari bisnis proses yang ada. Jadi intinya semua yang kita adalah untuk di samping memperluas layanan kita dalam rangka memperluas pasar kita, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan keamanan, pengawasan, dan juga memastikan kita mempunyai level confidence yang baik dalam melaksanakan bisnis di pasar modal kita. Oke, ini terakhir Pak, boleh singkat, bagaimana dengan sinergi dengan lembaga lain? Ini juga tentu tidak kalah penting dengan hal-hal lainnya. Kami merupakan satu rangkaian bisnis proses bersama Bursa Efek Indonesia dan PT KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, karena kita adalah dalam lingkup bisnis proses di tiga institusi tersebut, termasuk juga OJK sebagai pengawas dari SRO, kami sebagai SRO. Dan tentunya koordinasinya sangat intens sekali dan bahkan rasanya karena dia bagian dari suatu bisnis proses, dalam banyak hal kita mesti posisinya harus benar-benar mendapat persetujuan dari SRO lain sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Kalau misalnya kegiatan tersebut terhubung dengan SRO lain. Tapi ada juga beberapa kegiatan yang sifatnya independen, di mana KSEI bisa melaksanakan sendiri, namun demikian tetap dalam koridor koordinasi bersama dengan Bursa Efek Indonesia maupun PT Clearing serta approval dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, Pak Samsul terima kasih sudah berbagi untuk target-target sampai 2027 nanti. Selamat bertugas, sehat-sehat selalu Pak Samsul. Terima kasih Mbak Pascal, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi.